Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Setelah kembali ke kabin, ia duduk untuk merenung karena ia perlu meninjau situasi tanah yang ditinggalkan, dimulai dengan yang pertama. Yaitu zona bintang pertama. Penguasa area pertama, Sarutul, memulai pemberontakan dan dikalahkan, dan hati roh es berhenti, serta antek-antek menghilang, jadi tempat itu benar-benar kosong. Sekarang tentang zona bintang kedua, penguasa Planus juga mati, dan para bawahannya menjadi linglung. Sekarang tentang zona bintang ketiga, penguasa tempat itu adalah Rooster, yang bahkan sudah digunakan sebagai penangkal petir dan ia ragu apakah antek-antek iblis ini perlu dihukum karena pengkhianatan. Zona bintang keempat milik manusia Kobra Tartu dan ia masih ingat bahwa dalam game dia adalah salah satu yang paling setia. Ia berpikir bahwa akan mudah untuk memanggil mereka yang tersisa dari area kedua selain bergabung dengan orang-orang dari area keempat, tetapi ia juga menyimpulkan bahwa memanggil semua orang sekaligus bisa buruk karena sebelum memiliki lebih banyak tangan untuk membantu, akan ada lebih banyak mulut untuk diberi makan, dan jadi ia yakin panen akan bertahap saja. Pada saat itu, Zephyros mendekat dan memberitahu bahwa persiapan Cuno raksasa telah dimulai seperti yang diperintahkan. Kratos memuji kinerja dan mengingatkan agar pastikan tiket makan dikelola dengan baik. Seekor binatang iblis kecil masuk ke dalam dan melaporkan bahwa ia telah menyampaikan perintah siaga ke semua area. Kratos bertanya-tanya apakah mereka mengikutinya karena ia tidak bisa percaya dengan mereka lagi. Makhluk itu menjawab bahwa area keempat tidak patuh. Mendengar ini Kratos menjadi frustasi dan mempertanyakan mengapa mereka tidak patuh kali ini. Kenapa? Mereka tidak bilang apa-apa soal itu, ucap binatang iblis itu. Kratos dengan tajam bertanya kenapa dia malah tanya balik. Binatang iblis kecil itu kembali mengatakan siapa yang tanya. Kratos berdiri dengan marah, lalu berteriak pada makhluk itu karena yang ingin ia ketahui adalah mengapa penguasa area keempat tidak patuh. Makhluk itu panik dan menjawab bahwa ketika ia pergi ke tempat itu, hanya ada beberapa pelayan dan tidak ada orang lain. Area itu sudah sepenuhnya kosong. Kratos tidak percaya apa yang jadi ia dengan marah bertanya apa dia bertanya pada para pelayan itu. Yang langsung dijawab tidak. Jadi kau juga tidak tahu kenapa bisa kosong? Tanya Kratos lagi yang langsung dijawab tidak dengan tubuh gemetar ketakutan. Wajah Raja Iblis yang marah jadi sangat menakutkan. Ini sangat menyebalkan baginya karena seperti berbicara dengan petugas admin yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Zephyros yang melihat situasi ini berpikir bahwa meskipun Kratos sekarang bersikap baik, tapi ia masih Raja Iblis dan wajahnya tetap mengerikan. Dan bahkan jika ribuan tahun berlalu, tidak ada yang akan melampaui wajah mengerikan itu. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, tidak ada yang akan pernah memiliki wajah lebih buruk dari Raja Iblis Kratos. Ia terus mencatatnya lalu mendengar sang raja memakai kesal. Berpikir bagaimana kalau tidak ada dari mereka yang muncul. Zephyros mengatakan jika ia akan mencoba bicara dengan mereka dan melihat apa yang dikatakan para pelayan. Binatang iblis itu berkata sambil menangis kalau dia menginvasi wilayah manusia. Dia ingin mengumpulkan mayat manusia untuk diserahkan sebagai pupuk. Kratos yang mendengar ini pun terkejut dan putus asa, karena sejauh yang ia ingat, dalam game tepat pada saat itulah mantan paladin terbangun dan invasi iblis dimulai. Dan paladin yang kuat itu memutuskan untuk memusnahkan semua orang. Ia menyimpulkan bahwa jika tidak ada iblis yang menyerbu wilayah manusia, maka paladin juga tidak akan menyerang. Karena paladin belum muncul dalam waktu yang lama, ia yakin teorinya benar. Tetapi di sisi lain, jika penguasa area keempat menyerang manusia, semuanya akan dimusnahkan oleh paladin dan ia tahu tidak ada yang bisa dilakukan jika itu terjadi. Setelah memikirkan hal ini, ia berlari dengan kecepatan penuh, dan pelayannya bertanya kemana dia pergi. Kratos menjawab bahwa ia perlu menghentikan si idiot itu dengan segala cara. Zephyros bertanya apa perlu mengirim bala bantuan. Kratos hanya menjawab bahwa pergi sendirian lebih cepat. Ia juga ingat bahwa setelah mengalahkan Planus, ia berhasil menaikkan level benih mananya ke level 4. Ia pun mengaktifkan fokus nutrisi, menempatkan semua atribut kekelincahan, yang meningkat sebesar 160%. Setelah itu ia berlari secepat mungkin dan akan menggunakan setiap jalan pintas yang ada. Bahkan pada kecepatan maksimumnya, ia tahu bahwa di tanah iblis yang ditinggalkan terdapat makam paladin, juga disebut menara kehidupan, dan di tanah tanpa pemilik itulah paladin bertemu dengan kelompok Elbia dan di sana juga ada desa orang buangan tempat dia tinggal sebentar. Dan turun sedikit lagi,
mencapai perbatasan antara manusia dan iblis yang disebut Benteng Magrat. Para penjaga benteng melihat sesuatu dan menyadari utusan Asrahan telah kembali, meskipun mereka tidak mengerti mengapa para penjaga tidak bersamanya, dan hanya ada pelayan jelek dan satu orang tidak dikenal. Setelah kelompok itu tiba di gerbang, para prajurit turun untuk menyambut mereka. Mereka diterima oleh Wolko, yang merupakan komandan benteng. Dia mempertanyakan di mana para prajurit yang menemani utusan itu. Asrahan menjawab bahwa sayangnya, monster muncul di sepanjang jalan, dan mereka bahkan tidak berhasil mendekati tanah iblis. Komandan mengatakan perintah raja adalah untuk menjelajahi tanah iblis, yang merupakan misi khusus yang dikirim raja sesekali, meskipun pengorbanan terjadi, dan dia tahu kalau mereka semua prajurit yang baik. Kemudian dia meminta utusan untuk masuk dan beristirahat. Semua orang mulai melewati pintu, tetapi ketika giliran Paladin, dia dihentikan. Wolko memperingatkan bahwa dia tidak bisa lewat. Asrahan dan Diol tidak bisa mempercayainya. Namun, Kimchi hanya melihat dengan tatapan seriusnya, dan itu sudah cukup untuk membuat komandan ketakutan oleh aura itu. Segera, Asrahan campur tangan, memperingatkan bahwa orang itu kenalannya dan bahkan menyelamatkannya dari monster. Wolko bertanya apakah dia lupa aturannya, karena hanya mereka yang pergi melalui gerbang itu yang bisa memasukinya. Diol mendekat dan mengatakan mungkin ada kesalahpahaman. Ia meletakkan tangannya di sakunya, lalu mengeluarkan beberapa koin, mengatakan mereka akan memberikan kompensasi yang baik. Namun, ini hanya menghasilkan tamparan di wajahnya dan membuat komandan marah. Ingin tahu bagaimana makhluk mengerikan berani mencoba menyuapnya. Pelayan itu hanya menangis dengan bekas pukulan di pipinya. Komandan mengarahkan pedangnya ke Kimchi, memerintahkannya untuk melepas jubahnya dan memperingatkan bahwa jika ada sesuatu yang mencurigakan, dia akan dibunuh di sana. Asrahan putus asa, karena di balik jubah itu pasti 100% mencurigakan. Paladin melihat temannya yang terluka di tanah dan menjadi marah karenanya, menyebabkan Wolko takut oleh aura itu. Pada saat itu, trompet perang berbunyi dan salah satu prajurit berteriak kepada komandan memberitahu bahwa para iblis mendekati benteng dan menekankan bahwa ada ribuan dari mereka. Wolko berlari di dalam tembok karena momen besar telah tiba, dan Paladin hanya melihat ke samping ke arah pasukan iblis itu. Secara naluriah keinginan untuk membunuh muncul di tubuhnya seolah-olah ia sedang dikendalikan. Pada saat yang sama, Kratos berlari dengan kecepatan penuh, memohon kepada penguasa area bintang keempat untuk tidak membuat kesalahan menyerang benteng. Karena ia tahu bahwa jika mereka menyerang, semua iblis akan mati. Kadal-kadal iblis berlari menghantam gerbang dengan bongkahan kayu yang mereka bawa. Segera para manusia menembakkan panah untuk mempertahankan benteng, tetapi iblis masih bisa bertahan dan menahan panah di dada mereka sambil mengayunkan senjata dan melempar batu untuk menyerang balik, menjatuhkan beberapa pemanah sekaligus. Tentara besar terus maju menuju benteng mencoba mendobrak gerbang dengan segala cara. Di dalam, semua orang bersembunyi, termasuk Kimchi, yang hanya merenung bahwa ia mencoba untuk bertarung karena naluri dan berpikir itu mungkin karena reinkarnasi ke-19-nya. Karena dalam ingatannya ia hanya membunuh mengikuti perintah, dan jika Asrahan tidak menariknya, ia mungkin akan mulai bertarung tanpa berpikir lagi. Seolah itu hal yang wajar, tanpa mengetahui keinginannya sendiri. Ia juga memperhatikan bahwa semua orang di sekitarnya takut, jadi ia yakin hal yang benar adalah bertarung. Tiba-tiba, gerbang mulai hancur, dan semua orang berteriak bahwa situasinya memburuk. Setelah begitu banyak serangan, gerbang akhirnya jatuh dan para monster iblis berhasil menyerbu benteng. Pemimpin berteriak untuk membunuh semua orang dan mengubahnya menjadi pupuk. Pada saat yang sama, komandan tentara manusia berteriak untuk menghancurkan jembatan belakang. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak boleh membiarkan iblis manapun mencapai daratan utama. Mereka mulai mematuhi perintah dan sepenuhnya meledakkan jembatan untuk menolak akses iblis. Diol panik setelah mendengar jembatan meledak yang berarti mereka akan mati di sana dan mengaku sedih karena ia bahkan belum menikah. Asrahan terdiam sejenak dan meminta temannya untuk tidak frustasi karena bahkan jika dia selamat dia tidak akan menikah. Diol menjadi kesal dengan komentar ini karena itu sama sekali tidak menghiburnya dan menjamin bahwa di kehidupan selanjutnya ia akan menjadi bangsawan untuk membuatnya bekerja sampai dia mati. Seluruh tempat di mana mereka berada mulai berguncang, membuat semua orang putus asa sampai kadal iblis berhasil menghancurkan tembok. Membuat orang-orang semakin panik, monster itu membuka tangannya dan meraih gadis kecil yang mulai menangis putus asa,
berteriak memanggil ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Asrahan mencoba berlari untuk membantu. Saat Kim Chi melihat ini, ia menghancurkan iblis itu dengan satu serangan, membuat Diol takut dan bingung tentang apa yang terjadi. Namun, Asrahan tidak membuang waktu dan melompat, meraih gadis kecil itu sebelum dia jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Paladin melompat ke tengah kota dan menuju pemimpin pasukan iblis. Ia mendarat tepat di depannya. Tartu terkejut tetapi menyadari bahwa seseorang berpakaian aneh muncul di hadapannya. Ia terdiam sejenak dan dalam hati mengaku bingung karena semua ini terlalu aneh. Kim Chi mengatakan ia tidak ingin bertarung dan karena itu meminta mereka untuk meninggalkan benteng. Tartu tidak yakin seseorang dengan pakaian konyol bisa memberi perintah dan mempertanyakan apa yang akan terjadi jika mereka tidak pergi. Paladin menarik napas dalam-dalam dan memperjelas bahwa semua ras iblis akan mati. Seketika, kadal iblis melompat untuk menyerang. Sebelum Kim Chi menerima pukulan itu, ia menutup mata dan menyimpulkan bahwa tampaknya ini satu-satunya pilihan yang ia miliki. Kemudian, ia melebarkan matanya yang menakutkan dan berkata ia akan menerima takdirnya sebagai orang yang membunuh para iblis. Namun, tepat pada saat itu, Kratos muncul menendang kadal iblis itu, yang membuat Kim Chi bingung saat ia melihat iblis itu terbang menjauh dari pukulan tersebut. Kratos menarik napas dalam-dalam, sudah lelah karena terlalu banyak berlari, dan ketika melihat ke depan, ia berhadapan langsung dengan avatar game lamanya. Karena itu, ia terkejut bukan main. Tartu melihat bahwa itu adalah Raja Iblis dan mencoba mengatakan sesuatu tetapi ditendang di wajah dan mulai diinjak-injak karena Kratos ingin tahu mengapa dia menyerbu dunia manusia. Dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Kratos tidak ingin mendengar alasan dan hanya menyuruhnya mati saja. Kemudian Kratos melihat ke belakang sebentar untuk memeriksa apakah Kim Chi menonton dengan benar dan setelah memastikannya, ia melanjutkan menginjak-injak Tartu, memperingatkan bahwa mereka bisa saja menjalani kehidupan damai dengan bertani. Hidup dengan tenang dan diam. Kemarahannya semakin membesar, dan yang bisa ia katakan hanyalah bahwa mereka tidak perlu bertarung karena semua orang bertahan hidup sendiri. Yang bisa ia pikirkan hanyalah bahwa ia memohon Paladin untuk tidak membunuh ia atau pasukannya. Biarkan mereka lolos kali ini saja. Namun, Kim Chi berkomentar bahwa ia mengenalnya. Kratos membeku dan berbalik. Kemudian Paladin bertanya apakah yang di depannya ini Raja Iblis, Kratos. Sang Raja mulai berkeringat dingin. Satu hal yang pasti, matilah aku, ucap Kratos dalam hati dengan wajahnya yang dibasahi dengan keringat dingin. Para prajurit yang bertarung melihat ke belakang karena mereka mendengar nama Raja Iblis dan menyadari keduanya sedang berbicara, meskipun mereka tidak dapat mendengar dengan baik karena jarak yang cukup jauh. Kratos yang sudah gemetar ketakutan pura-pura tidak tahu apa itu Kratos dan mempertanyakan apakah itu sistem komputer. Kim Chi yang tidak tahu apa itu komputer, mengatakan ia tahu betul bahwa iblis di depannya adalah Kratos. Raja Iblis panik karena ternyata dia sudah tahu. Kini segalanya menjadi rumit dan tahu bahwa jika ia tetap di sana, Paladin akan menyerang, jadi hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Ia maju dan meletakkan kedua tangan di tanah dan menusukkan tanduknya. Baik tentara iblis maupun tentara manusia terkejut karena melihat Raja Iblis terbalik. Kim Chi menyaksikan adegan itu dan mulai berkeringat dingin karena ia melihat pemandangan yang tidak enak dipandang mata. Para iblis, yang juga bingung, bertanya-tanya apakah itu teknik mengintimidasi baru dari Raja Iblis. Kim Chi bertanya apa yang dia lakukan dan Kratos menjawab bahwa itu adalah salut berlutut. Ia menjelaskan itu adalah gerakan yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat atau permintaan maaf yang paling tinggi dan bersumpah ia tidak punya niat untuk menyerbu dunia manusia, mengatakan kadal itu yang pergi sendiri. Ia sendiri bergegas ke sini untuk menghentikannya. Kim Chi mengatakan ia tidak bisa mempercayai kata-kata iblis. Sekali lagi, Kratos merendahkan dirinya dan memohon untuk dipercayai. Bahkan mengatakan ia akan meminta maaf 100 kali jika perlu atau sampai tanduk ini hancur. Kadal iblis terkejut, berpikir bahwa posisi brutal yang dilakukan Kratos itu mirip dengan banteng marah yang menggali tanah dan berpikir jika Raja Iblis memang luar biasa. Kratos terus meratapi apa yang terjadi, dan meskipun ia tahu ini adalah tindakan yang menyedihkan, ia sadar bahwa jika tidak melakukannya, semua iblis akan mati dan ia tahu betul kalau menjadi pemimpin harus mengambil tanggung jawab. Mengingat kehidupan sebelumnya ketika ia melihat ayahnya membungkuk,
pria besar itu tertawa dan mempertanyakan apakah dia benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Berpikir itu sangat bodoh karena dia pasti akan kacau jika ia memberikan rating buruk. Ayahnya terus meminta maaf dan mengatakan ia tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Ia yang masih kecil melihat ini hanya bisa diam dan menangis. Karena itu, ia tahu ia bisa menahan penghinaan ini. Kratos terus memohon pengampunan, tetapi di kepala Kimchi, ia tahu itu tidak berguna karena keberadaannya hanyalah untuk membunuh Raja Iblis. Ia mengangkat senjatanya dan berpikir ia akan menghabisi pemimpin kelompok itu terlebih dahulu dan baru kemudian membunuh iblis-iblis lainnya. Kratos terus membenturkan tanduknya ke tanah terus-menerus, yang menarik perhatian Paladin, yang memperhatikan Kratos memukul tanah tepat 10 kali, lalu berhenti sebentar lalu memukul lagi 10 kali lagi dan untuk beberapa alasan, menemukan pola itu akrab, selalu 10 kali. Barulah ia menyadari sesuatu dan mengingat seorang pemain dengan pengendalinya seolah-olah itu adalah Kratos. Ia berpikir persis tentang tangan pemain yang mempertahankan pola 10 kali. Bahkan ketika menggali bumi, iblis melakukannya 10 kali. Dan ingatannya sebelum jatuh ke dalam jebakan selalu menunggu waktu yang tepat sampai hitungan 10. Hal yang sama berlaku untuk saat berguling tanpa tujuan, di mana tidak ada musuh, tetapi selalu 10 kali. Kratos mengatakan ia meminta maaf berkali-kali. Sekali lagi, frasa ini tersangkut di kepala Kimchi karena dia sama sekali tidak terdengar seperti Raja Iblis, tapi sangat familiar. Dan yang ingin ia pahami adalah mengapa tangan pemain muncul di hadapannya, tetapi dengan penampilan Raja Iblis. Setelah berpikir sedikit, ia meminta untuk berhenti. Kratos yang berkeringat dingin melihat ke depan dan dia menyuruhnya pergi sebelum dia berubah pikiran. Ini mengisi hati Kratos dengan kebahagiaan dan segera ia mengambil Tartu untuk dibawa pergi. Lalu ia berterima kasih dan juga mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Kemudian ia berteriak kepada pasukan iblis Tartu untuk mundur dan mereka harus melakukannya segera. Para iblis bingung tentang apa yang terjadi meskipun mengetahui perintah itu diberikan oleh Raja Iblis dan jadi mereka semua mulai melarikan diri melewati Paladin yang hanya berbalik dan pergi. Pada saat itu, Tartu sadar kembali dan melihat Kimchi, lalu mulai menghinanya sebagai manusia rendahan dan tanpa berpikir 2 kali melompat dari bahu Kratos untuk menyerang Paladin. Kratos panik memohon agar dia tidak melakukannya, tetapi sudah terlambat karena dengan satu gerakan Paladin memusnahkan kadal itu, melemparkan bagian tubuh ke segala arah. Kratos mulai berkeringat dingin dan ketika ia melihat ke depan, ia menyadari avatar lamanya menatap dengan aura membunuh. Ia mulai panik karena sekali lagi situasinya memburuk. Namun, Kimchi mengatakan ia melihat iblis itu bertindak sendiri dan itu bukan keinginan Raja Iblis. Kratos terkejut mendengar ini dan Paladin hanya berbalik dan pergi. Tetapi setelah menjauh sedikit, ia memperjelas untuk tidak berani mendekati dunia manusia atau ia akan membunuhnya. Kratos hanya berdiri terkejut mendengarnya. Setelah semua ini di dalam benteng, Asrahan bertanya kepada Kimchi kemana dia pergi karena dia menghilang tiba-tiba dan semua orang menjadi khawatir. Kimchi mengatakan ia harus bertarung sebentar. Asrahan yang mendengar ini pun terkejut. Pada saat itu, komandan mendekat dan meminta maaf karena bersikap kasar sebelumnya. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri dia mengalahkan iblis secara instan dan bahkan membuat iblis yang lain berlutut. Pahlawan itu tetap diam. Asrahan terkejut karena ia tidak tahu teman barunya sekuat itu. Walko berteriak agar semua orang memberi sorakan untuk Tuan Kimchi yang membela benteng mereka. Seketika, semua orang memberi hormat kepada pahlawan. Kimchi melihat semua ini dan berpikir bahwa untuk pertama kalinya dalam kehidupan ke-20-nya, ia memutus siklus pembantaian yang tak terbatas dan memilih jalan penyelamatan. Ia menjadi bahagia karena ia menyukainya. Tetapi tiba-tiba jubahnya terbuka dan pakaiannya menjadi terlihat oleh semua orang yang terkejut melihatnya berpakaian seperti itu. Sementara itu, di gurun ada orang-orang dari zona bintang keempat. Kratos berlari dengan kecepatan penuh bersama dengan pasukan. Ia merasa ini menyebalkan karena ia bergerak dalam rombongan besar, jadi makan waktu banyak sekali. Tanpa berpikir 2 kali, ia berteriak agar mulai sekarang, jangan sampai mereka berani keluar dari istana atau rumah. Kalau mereka menyerang dunia manusia sekali lagi, maka ia akan bunuh mereka semua. Mereka menjawab jika mereka hanya menuruti perintah Lord Tartu. Kratos tidak ingin mendengar banyak alasan dan berteriak lagi, meminta mereka cepat pulang. Kratos melanjutkan berjalan dan mulai berpikir karena jalannya sama seperti yang ada di game,
tidak ada glitch yang bisa digunakan. Jalan pintas juga tidak ada, jadi ini memakan waktu sangat lama. Padahal ia ingin cepat-cepat memimpin proses panen kentang raksasa. Setelah berjalan sedikit, ia melihat sumur yang ditinggalkan dan berpikir jika itu berfungsi dengan baik, ia tidak perlu melakukan perjalanan sejauh ini. Karena itu adalah sistem yang berfungsi sebagai rep dan power-up. Ia berkeliling ke segala tempat untuk memeriksanya, tapi tidak ada satu pun yang berfungsi. Ia melihat sumur itu, berharap bisa langsung teleport dengan rep tapi tidak bisa, ia bukan paladin. Namun, cahaya kuat muncul di depannya. Itu adalah notifikasi yang mengatakan bahwa karena pertemuan dengan paladin, sistem game baru terbuka. Teleportasi melalui sumur yang ditinggalkan telah terbuka. Ia tidak punya waktu untuk mencoba memahami apa yang terjadi dan mulai tersedot ke dalam, berubah menjadi puting beliung ke dalam sumur. Yang bisa ia lakukan hanyalah berteriak kencang. Sistem memperingatkan bahwa semua sumur yang sudah ia kunjungi sejak tiba di dunia telah diaktifkan dan karena itu sistem bertanya tujuan yang ingin dituju. Ia berpikir ada ruang bawah tanah di kastil Raja Iblis, tapi ingat kalau itu sudah hancur. Sistem memberitahu bahwa sumur itu masih bisa digunakan dan ia pikir itu bagus karena itu adalah tujuan yang ingin dituju. Notifikasi kemudian mengatakan ia akan diteleportasi ke ruang bawah tanah kastil Raja Iblis dan yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak saat ia tersedot semakin dalam. Sementara itu, Asurat bersama Flood mengobrak-abrik puing-puing, mencari alat yang mungkin bisa digunakan untuk bertani. Tiba-tiba, Flood melihat cahaya datang dari tanah dan terkejut ketika ia melihat wajah mengerikan Kratos muncul begitu saja dari tanah. Menghancurkan segalanya. Ia terpaku melihat ini dan pingsan karena ketakutan. Asurat melihat ke samping untuk melihat apa itu, dan melihat Raja Iblis merasa sakit di depan gadis kecil itu. Kratos tidak bisa menahannya karena perjalanan itu dan mulai muntah. Jenderal panik dan berlari dengan kecepatan penuh, melompat ke atas Flood yang membuat muntahan itu mengenai seluruh tubuhnya. Flood yang sudah sadar dan melihat ini pun panik saat melihat ini. Kratos berpikir kalau ia harus muntah satu kali tapi bisa berpindah tempat ke sini dengan sekejap itu termasuk sangat mudah. Dengan penuh semangat ia akan mulai panen kentang raksasa secara besar-besaran. Sementara itu, Flood menangis saat melihat Asurat tertutup muntahan. Setelah kembali ke gudang, ia bergabung dengan Zephyros dan mengatakan ia sangat terkesan dengan ukurannya yang sangat besar. Pelayan itu menjelaskan bahwa proses pencucian juga telah selesai dilakukan dengan menggunakan kabut milik Tuan Hartok. Kratos termenung sejenak dan melihat kentang-kentang besar. Ia memutuskan untuk mengambil satu karena ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia mulai memeriksa dan menjadi kesal hingga memaki kesal. Ia memanjat tumpukan kentang dan mulai memeriksanya satu persatu sambil berteriak tidak ada. Zephyros mencoba memahami apa yang terjadi dan bertanya apakah ada yang salah dengan kentang. Kratos menjelaskan bahwa semua kentang itu tidak ada mata tunasnya. Pelayan itu tidak mengerti maksudnya dan bertanya apakah itu berarti kentang-kentang itu tidak bisa bertunas. Dengan sedih Kratos menjawab bahwa kentang-kentang itu mandul. Ia kembali ke kastil sementaranya dan menjelaskan semua yang terjadi kepada para jenderal. Hartok mengatakan bahwa dari apa yang ia pahami, struktur kentang diubah secara paksa dan mereka bermutasi yang mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk berkembang biak secara alami. Baal bertanya apakah itu berarti mereka tidak bisa memakannya. Sirgi menjawab bahwa bukan itu, tetapi mereka tidak bisa menanamnya, jadi ketika mereka habis, tidak akan ada makanan lagi. Kratos mengatakan bahwa bagaimanapun juga, mereka tidak bisa bergantung sepenuhnya pada kentang karena mereka rentan terhadap penyakit, dan jika terinfeksi mereka akan kehilangan segalanya. Jadi pada akhirnya, mereka harus menanam sesuatu yang lain. Asurat yang penasaran, bertanya yang lain itu seperti apa karena tidak ada tanaman lain selain kentang di tanah tandus ini. Kratos menjawab bahwa memang, tidak ada yang tumbuh, tetapi mengatakan ia tahu tempat di mana ada banyak benih. Kemudian, dengan suaranya yang tenang, ia mengatakan di mana mereka bisa bertani dengan leluasa adalah tanah manusia. Ini menarik perhatian semua jenderal besar, terutama Baal, yang langsung mengatakan kalau itu sama saja seperti menginvasi. Namun, Sirgi menyuruhnya diam dan mengatakan orang yang paling membenci perang adalah Raja Iblis sendiri. Kratos hanya diam sejenak dan kemudian memerintahkan Zephyros untuk mulai memproduksi cuno raksasa dalam jumlah besar. Serta Hartok tetap di sini dan memimpin pasukan pertanian. Kemudian, dengan wajahnya yang mengerikan, ia mengatakan bahwa ia sendiri, Baal,
Sirgi dan Asurat akan menjual Chuno di tanah manusia dan menggunakan uang itu untuk membeli benih. Selama mereka tidak berpapasan dengan Kimchi, semua akan baik-baik saja dan ia punya cara untuk itu. Semua orang tetap diam mendengarkan ini, dan pelayan mengatakan ia tidak berpikir itu ide yang baik untuk menjual Chuno di dunia manusia. Mau tahu kenapa aku mengatakan omong kosong ini? Tanya Kratos. Zephyros mengatakan agar sang Raja Iblis untuk melihat 3 jenderal yang dia minta untuk ikut. Dilihat dari manapun, mereka ini terlihat seperti monster. Dari sudut pandang manusia, sudah jelas kulit dan wajah pembunuh seperti itu tidak seharusnya muncul. Apalagi dengan cumi-cumi humanoid dengan kulit pucat karena radang usus parah. Manusia pasti akan berpikir, ah ras iblis, dan langsung mengayunkan pedangnya. Sirgi meraih lengan pelayan itu karena tidak suka apa yang dikatakan. Zephyros memperingatkan bahwa ia tidak mengatakan hal di luar fakta, tapi meminta mereka coba pikirkan kembali dengan lebih rasional dan tenang. Asurat marah dengan hinaan itu dan mengatakan ia juga bersikap rasional dan itulah mengapa ia tidak langsung membunuhnya. Pada saat itu, Baal mengatakan Zephyros benar karena semua orang di sana aneh kecuali dirinya sendiri. Yang terlihat normal. Asurat berkomentar bahwa dia yang paling terlihat seperti iblis dari mereka semua. Hartok menyuruh semua orang diam karena ia sendiri adalah satu-satunya yang normal di sana. Asurat merasa ini lucu karena menurutnya Hartok seperti zombie. Pertarungan dimulai dengan semua orang saling menghina dan Kratos hanya mengamati dan berpikir ego yang tipis seperti kertas dan bermasalah dengan penampilan. Terkadang ia merasa kasihan pada mereka. Kemudian ia menyuruh mereka semua berhenti dan dengan wajahnya yang mengerikan. Berpikir dia akan sedikit bercanda untuk menenangkan suasana. Ia menyuruh mereka berhenti berkelahi karena mereka semua bisa setuju kalau tidak ada di antara mereka yang layak untuk muncul di depan umum. Semua orang langsung terlihat depresi setelah mendengar ini dan Kratos percaya itu berhasil karena mereka tetap diam. Kemudian ia memanggil Zephyros dan bertanya apakah dia masih memiliki barang yang mereka simpan dari ketika mereka menyerbu kastil Sarutul. Zephyros bertanya apakah maksudnya apa yang mereka temukan di jalan pintas rahasia dan menunjukkan barang-barang yang ia simpan. Mereka adalah beberapa makhluk biru aneh yang bahkan membingungkan para jenderal. Kratos dengan senyum jahat, mengatakan itu adalah eliksir transfiguration dan siapapun yang memakannya berubah bentuk dan menjadi makhluk yang berbeda dari iblis. Inilah cara mereka untuk mengubah penampilan dan pergi ke dunia manusia. Mereka terkejut mendengar ini, tetapi Sirgi jadi terkejut karena harus memakan benda aneh itu. Kratos memperingatkan bahwa jelas mereka akan memakannya karena tidak ada cara lain. Seketika, Baal mengambil satu di tangannya dan melemparkannya ke mulutnya, mengunyah di depan semua orang untuk menunjukkan betapa beraninya ia. Namun, ia hampir muntah yang membuat 3 jenderal lain merinding. Tak lama ia berteriak bahwa itu menjijikkan. Tetapi pada saat itu, seluruh tubuhnya mulai bersinar. Kratos melihat ini berpikir bahwa transformasi ini mengambil bentuk yang sesuai dengan sifat bawaan player. Jadi ia berharap agar tidak berubah menjadi sesuatu yang terlalu agresif. Asap muncul di mana jenderal itu berada, dan siluetnya menunjukkan bahwa ia telah menjadi pria tampan dengan rambut merah. Kratos terkejut melihat seperti apa Baal dan mengetahui kalau jiwa terdalam jenderal satu itu adalah ingin menjadi tampan. Sirgi segera mengambil makhluk itu dan mengatakan kalau perintah Raja Iblis itu adalah mutlak. Melihat ini membuat Kratos bertanya-tanya apakah dia ingin menjadi cantik. Asap transformasi pun kembali muncul dan tanpa diduga Sirgi berubah menjadi alpaka. Zephyros muncul dengan cermin untuk menunjukkan hasilnya, dan Sirgi pun marah karena tidak terima menjadi binatang. Namun dari sini Kratos juga tahu kalau Sirgi ingin menjadi makhluk yang hangat. Selanjutnya, Kratos memaksa Asurat menelannya, tetapi dia berubah menjadi Syubil, juga dikenal sebagai bangau paruh sepatu, yang juga marah dengan transformasi itu. Perubahan ini menandakan Surat mendambakan kebebasan setelah hidup panjang menjadi penangkal petir. Berikutnya adalah Kratos, yang setelah makan, tirai asap lain muncul, dan ia hanya menjadi manusia biasa tanpa ada hal yang menonjol. Ia mulai melihat dirinya di cermin. Merasa ini lumayan dan tidak akan ada masalah. Kemudian ia melihat kedua hewan itu dan berteriak bahwa sudah waktunya untuk berangkat untuk tim ekspedisi benih. Mereka kemudian berangkat, masing-masing dengan peran mereka. Tiba-tiba, ia memperhatikan sesuatu, dan sistemnya memperingatkan bahwa selama efek transformasi aktif, ia tidak akan dapat menerima dukungan dari poin kebahagiaan. Kratos sama sekali tidak menyukai batasan ini.
tetapi tahu bahwa dalam game itu sama karena jika ia menerima kerusakan atau menggunakan kemampuan apapun, ia akan kembali ke bentuk aslinya, dan jadi ia perlu berhati-hati. Mereka juga menggunakan sumur yang ditinggalkan untuk mendekat secara instan ke dunia manusia, dan ia senang karena untuk membawa semua orang cukup dengan berpegangan tangan. Setibanya di tujuan, semua orang langsung muntah dan Kratos melihat ke depan, mencoba mencari tahu bagaimana mereka akan melintasi benteng di depan mereka. Ia merenung bahwa ancaman terbesar adalah berhadapan langsung dengan Kimchi dan menduga bahwa Paladin sedang menuju lebih jauh ke wilayah manusia. Jika mengasumsikan itu, sudah ada beberapa waktu berlalu. Kemungkinan saat ini dia sudah mencapai tujuannya dan sudah pergi dari area ini. Dan jika dia masih di sini, tidak mungkin dia akan mengenalinya. Sesaat ia ragu dengan pemikirannya sendiri dan benar-benar berharap kalau Kimchi tidak akan mengenalinya. Karena ini satu-satunya cara untuk mendapatkan benih dengan cepat. Setelah mereka mendekat, trompet dibunyikan sekali lagi, mengumumkan bahwa kelompok mencurigakan sedang mendekat. Para penjaga mempersiapkan diri dan bertanya apakah mereka iblis, tetapi setelah melihat kelompok Kratos, mereka berkomentar bahwa mereka hanya orang-orang yang terlihat penyakitan. Mereka pergi ke komandan dan tetap diam sejenak. Volkov menduga bahwa mereka berasal dari desa orang buangan dan memerintahkan mereka untuk kembali. Karena mereka tidak memiliki izin untuk melewati bentang. Sirgi dan Asurat, dalam wujud hewan mereka berpikir kalau rencana ini memang tidak mungkin akan lancar begitu saja. Kratos pun sudah menduga hal ini akan terjadi. Ini dikarenakan belum lama juga ada serangan dari iblis. Tapi ia adalah seorang veteran cerdas. Ia adalah orang yang telah membaca semua jurnal tentang setting pada game ini sebanyak 10 kali. Kemudian, ia menatap tajam ke komandan dan tak lama ia sepenuhnya mengubah ekspresinya dan mengatakan ia membawa persembahan langsung dari tanah iblis. Sang komandan terkejut saat mendengar tanah iblis. Dengan wajah licik, Kratos berpikir bahwa Raja Manusia telah putus asa ingin tahu apa yang ada di sana. Dia bahkan mengirim utusannya untuk menjelajahinya. Dengan ini, ia yakin mereka pasti akan membiarkannya lewat. Komandan bertanya persembahan apa yang dia maksud. Apakah benda yang di belakang itu? Kratos langsung membenarkannya dan memuji kalau mata pria itu sangat tajam. Ia menunjuk ke belakang dan mengatakan kalau ini ditangkap langsung dari wilayah iblis. Meyakinkan kalau dagingnya terasa luar biasa lezat. Sirgi dan Asurat diam dan berusaha memproses semua ucapan Raja Iblis. Tapi sedetik kemudian, mereka sadar kalau yang dibicarakan pemimpin mereka itu adalah mereka berdua. Mereka semua terdiam untuk beberapa saat. Tak lama Komandan Volkov bertanya apakah benar itu ditangkap dari wilayah iblis. Karena yang ia tahu itu adalah alpaka dan burung bangau. Ini membuatnya curiga karena mereka ingin menawarkan bis biasa seperti itu pada Yang Mulia Raja. Mendengar ini membuat mereka berdua terkejut tapi hanya bisa diam. Sementara Kratos yang terkejut, berpikir kalau ini adalah dunia yang bersetting di Eropa abad pertengahan karena komandan menganggap kedua hewan ini biasa saja. Volkov dengan tatapan tajamnya mengatakan kalau mereka ini hanya makhluk busuk yang tidak berguna. Jadi bawa saja mereka kembali. Sirgi yang mendengar penghinaan itu pun marah, lalu dengan lantang berkata Alpa. Ingin membuat sang Raja Iblis terkejut. Sang komandan pun diam dan menatap hewan itu. Lalu matanya membelalak saat menyadari kalau pelafalannya sejelas manusia. Ini membuatnya berpikir kalau dia bukan alpaka normal. Kratos merasa ini kesempatan. Ia pun tertawa sambil mengelus kepala Sirgi dan mengatakan bahwa untung komandan menyadarinya. Bis dari wilayah iblis memang bisa bicara dengan jelas. Ia menoleh ke arah Asurat dan memberitahukan kalau yang ini bisa menangis dengan baik. Lalu menyuruh Asurat untuk menangis. Tapi tentunya Asurat diam saja. Kratos yang kesal pun langsung menjambak rambutnya hingga bawahannya itu benar-benar menangis. Melihat ini semua Volkov langsung memberikan izin untuk masuk. Setelah mendapatkan izin mereka pun berjalan masuk ke dalam desa itu. Komandan menoleh ke belakang, meskipun dia membawa bis langka. Dia tetaplah orang buangan, jadi dia tidak boleh berkeliaran di kerajaan tanpa pengawasan. Dan kebetulan, saat ini ada utusan kerajaan yang menuju ibu kota, jadi mereka akan pergi bersama. Kratos mengangkat sebelah alisnya setelah mendengar ini semua. Setelah sampai, Sirgi dan Asurat diikat di luar. Sementara Kratos dan Baal masuk ke dalam dan bertemu dengan Asrahan serta pelayanannya yang bernama Diol.
Asrahan merasa senang karena menurutnya ini waktu yang sangat pas karena ia khawatir bertemu dengan Yang Mulia Raja dengan tangan kosong, setelah kembali dari Tanah Iblis tanpa membawa apapun. Kratos memperkenalkan dirinya sebagai Kim Yang Kol dari Desa Orang Buangan, tak lupa ia memperkenalkan Baal. Mereka berdua tampak curiga saat mendengar orang-orang ini dari Desa Buangan. Ini karena mereka sudah beberapa waktu di Desa Orang Buangan, tapi tidak pernah bertemu dengan mereka. Penjaga yang mendengar ini pun langsung mengarahkan senjata di leher mereka yang membuat Kratos dan Baal mengangkat tangannya. Para penjaga langsung berteriak dan menanyakan identitas mereka dan merasa kalau keduanya adalah iblis. Diol mengatakan kalau majikannya ini mulai melupakan wajah lagi. Pelayan itu menurut Asrahan untuk memperhatikan mereka baik-baik dan merasa kalau mereka orang dari rumah kedua di sebelah kiri. Asrahan pun memperhatikan mereka baik-baik. Tapi Diol membujuk agar majikannya itu membawa mereka masuk saja dan memikirkan apa yang bisa mereka tawarkan pada raja. Tapi Asrahan khawatir kalau mereka benar-benar iblis. Dengan keterampilan merayunya Diol dengan yakin berkata kalau mereka bukan iblis. Pasrahkan pun dengan mudahnya percaya dan mengatakan ia tidak mengenali mereka karena mereka belum sempat bicara, tapi mereka memang ada di sana. Kratos tersenyum dan berpikir orang yang terlihat seperti kentang itu. Entah kenapa dia merasa bisa memanfaatkan. Sementara itu Diol mengacungkan jempolnya dengan wajah yang tidak enak dipandang dan berpikir jika ia akan memeras pria yang kurus itu sampai habis dan membuangnya nanti. Asrahan merasa mereka bisa melewati basa-basinya dan langsung berangkat dan memberitahu ada orang lain juga yang akan ikut bersama mereka. Ia pun memperkenalkan Kimchi sebagai pengawal sukarelawan mereka. Tubuh Kratos langsung gemetar ketakutan hingga wajahnya pun berkeringat dingin. Kimchi menatap pria di depannya dengan diam. Kratos memperkenalkan dirinya dengan terbata-bata dan berpikir penyamarannya sudah kacau, mereka semua akan mati. Kimchi yang melihat wajah aneh pria itu berkata kalau tampaknya dia tidak sehat, jadi sebaiknya jaga livernya baik-baik. Kratos tidak menjawab, ia hanya menghela nafas berkali-kali karena gugup. Asrahan dan kedua bawahannya pun berjalan, lalu menoleh ke belakang dan mengajak mereka berangkat karena ibu kota tidak akan mendekat. Mereka pun berjalan bersamaan. Kratos bingung dan berpikir Kimchi tidak mengenalinya, sepertinya eliksir bekerja dengan baik. Tanpa ia tahu sebenarnya Kimchi melirik ke belakang dengan curiga. Saat hari sudah malam, mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sana. Ini mereka menghangatkan diri di depan api unggun. Tak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun jadi suasana sangat hening. Kratos berpikir ini buruk dan benar-benar berbahaya. Karena jika mereka diserang bandit atau terkena satu serangan saja, penyamarannya bisa dibatalkan. Dan mereka pasti akan langsung dibunuh oleh Kimchi. Ia melirik pria itu dan kembali berpikir kalau ibu kota masih terlalu jauh. Mereka hanya perlu menjual cuno dan membeli benih. Tak ada alasan untuk pergi bersama mereka. Tiba-tiba saja Kimchi menatapnya tajam yang membuat Kratos panik hingga berkeringat dingin. Dengan gugup, ia melambaikan tangan untuk menyapa pria itu. Tanpa diduga Kimchi mengangguk. Kratos menghela nafas lega, hanya bertatap mata saja membuatnya ketakutan. Ia harus kabur dan berpikir akan pergi menyelinap saat mereka semua sudah tidur. Saat semakin larut, semua orang pun tertidur dan hanya menyisakan kedua jenderal yang duduk di luar dengan tubuh gemetar. Di dalam tenda, Kratos berusaha membangunkan Baal. Pria bertubuh besar itu tidak mau bangun dan beralasan kalau ia butuh 8 jam untuk tidur karena ia masih dalam masa pertumbuhan. Kratos menamparkan wajah Baal dan mengatakan kalau masa pertumbuhannya sudah berakhir bertahun-tahun yang lalu. Setelah beberapa saat keduanya berhasil keluar tenda, Kratos mengisyaratkan agar Sirgi dan Asurat untuk tidak bersuara. Sambil melepaskan ikatan mereka ia tetap waspada pada tenda yang ada di belakangnya. Sirgi bertanya kemana mereka akan pergi malam-malam seperti ini. Raja Iblis terkejut karena dia bisa bicara. Dengan kesal Sirgi berkata tentu saja yang bisa, ia hanya butuh sedikit adaptasi dengan bentuk mulut seperti ini. Kratos merasa tidak ada gunanya tetap bersama orang-orang yang menyebalkan itu dan mereka tak perlu berurusan dengan. Mereka melewati semak-semak yang ada di sekitar. Kratos melanjutkan kalau yang penting adalah misi mereka. Akan jadi masalah kalau identitas mereka diketahui. Langkah mereka terhenti saat melihat Kimchi ada di depan mereka. Menatap dengan tajam yang membuat Kratos menganga ketakutan. Di tempat lain, di mana Hartok dan Zephyros berada. Mereka kini tengah dihadapi oleh para iblis dari wilayah lain yang berdatangan.
Hartok bertanya ada apa karena tidak ada yang menyuruh untuk berkumpul jadi ia tidak mengerti kenapa mereka ada di sini. Seorang iblis rendahan dengan gugup mengatakan kalau mereka ada di sini karena mendengar ada sesuatu yang bisa dimakan di sini. Hartok menghela nafas sambil memegang kepalanya yang tiba-tiba sakit. Ia berpikir sampai Raja Iblis kembali dengan benih baru, mereka sebenarnya tidak memiliki banyak makanan. Perhatiannya teralih saat salah satu iblis berteriak dan bertanya apa yang dilakukan punggung cangkang itu di sini. Ternyata itu adalah iblis rendahkan dari wilayah kedua. Mereka dengan marah meminta dibiarkan untuk masuk dan menjelaskan kalau mereka tidak ada hubungannya dengan pemberontakan Planus. Hartok melirik ke belakang saat mendengar seorang iblis meminta tolong dibiarkan untuk hidup. Mereka datang dari jauh dan semua sangat kelaparan. Itu adalah iblis rendahan dari wilayah 4 yang juga berkumpul dengan alasan yang sama. Tak lama semuanya berseru untuk meminta makan dan diizinkan untuk masuk. Hartok bertanya pada Zephyros tentang jumlah cuno yang mereka punya. Pria itu langsung menjawab tidak banyak. Ada mulut yang perlu diberi makan, masalahnya adalah berapa hari lagi untuk bisa bertahan. Hartok terdiam dan teringat saat Raja Iblis berkata saat dia pergi, ialah Raja Iblisnya. Berpikir dan bertindak layaknya Raja Iblis. Saat mengingat itu semua Hartok memutuskan untuk membagi wilayah berdasarkan ras, setiap kelompok akan diberi area untuk tinggal. Ia akan memastikan ada makanan untuk semuanya. Kembali ke Kredos, yang terkejut melihat Kimchi ada di depan. Pria itu memintanya untuk berbicara apa identitas asli Kim Yang Kol. Kredos gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Baal tidak mengerti kenapa sang raja menjadi gagap. Ia minta diberikan perintah untuk menyingkirkannya. Kredos berbisik dan menyebut bawahannya itu bodoh. Lalu memintanya agar jangan sembarangan cari ribut dan melihat pria bernama Kimchi itu dengan baik. Apa dia tampak seperti orang yang statistik tempurnya bisa diprediksi? Baal menjawab kalau sebenarnya sejak awal ia merasa dia menakutkan. Aku bisa mendengarmu, ucap Kimchi yang membuat Kredos langsung terdiam. Kimchi berpikir mengenai Summon of Duty dan Raja Iblis, lalu Kim Yang Kol. Dia pernah terseret ke dalam siklus pembantaian dan sekarang dia bilang menginginkan kedamaian. Ia tidak mengerti apa niatannya sebenarnya dan kenapa sudah sampai sejauh ini. Ia sangat penasaran dengan apa yang dia pikirkan. Kredos berkata dengan jujur kalau sebenarnya mereka di sini bukan untuk mempersembahkan upeti pada raja. Seperti yang dia tahu, di daratan tempat mereka berasal sangat sulit ditemukan makanan. Tapi apapun yang terjadi, mereka harus terus bertani. Karena itu, di dalam gerbong ada produk khas mereka. Kesini untuk menjual cuno, agar bisa membeli benih sayuran. Mereka menyelinap pergi karena takut diketahui. Mereka akan melewati ibu kota dan langsung pergi ke kota terdekat. Dengan gugup, Kredos meminta maaf dan harap Kimchi mengerti karena mereka hampir tak mampu bertahan. Ia berpikir merayu dengan simpati seharusnya bagus. Kimchi terdiam beberapa saat yang membuat Raja Iblis itu semakin gugup. Kimchi merasa tatapan itu menyembunyikan sesuatu, tetapi bukan kebohongan. Namun, kini ia mengerti wilayah iblis berubah memakan manusia karena mereka tak punya makanan. Ia pun mengatakan kalau ia mengerti, tapi ia tetap tak bisa membiarkan mereka kabur. Pangeran Asrahan membantu mereka karena dia berpikir mereka sedang mengantarkan upeti pada raja. Jadi ia tidak boleh membuatnya merasa terhianati. Ia memberikan solusi. Mereka berhenti di suatu kota, jual cunonya itu dan belilah benih. Tapi dia masih harus berpergian ke ibu kota dengan mereka. Dan seperti yang telah disetujui, 2 bis itu akan diberikan pada raja sebagai upeti. Sirgi dan Asurat yang mendengar ini pun panik. Mereka semakin terkejut saat mendengar Raja Iblis mengatakan kalau di tempat asal mereka. Keduanya sama normalnya dengan rumput. Dengan wajah menyeramkan, Kredos berpikir kalau ia tidak mungkin melakukan hal itu karena begitu mendapat benih, mereka akan kabur. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan mereka. Asrahan meminta agar Yang Kol menunjukkan pada mereka seperti apa cuno itu. Kredos menyanggupinya dan mengatakan kalau ini bukan sesuatu yang spesial, hanya sekedar kentang yang kebesaran. Ia pun mengangkat kain dan menunjukkannya. Keduanya terdiam. Lalu Asrahan tersenyum dan berharap agar dia beruntung menjualnya. Diol berteriak memanggil mematikannya, ia merasa ini bisa dipersembahkan sebagai upeti dan jauh lebih berharga. Kredos menolak karena ini hanya kentang yang jelek dan kebesaran, jadi tidak mungkin bisa dijadikan upeti. Diol setengah berteriak mengatakan kalau ini bukan hanya kebesaran, tapi terlalu besar.
Kratos tertawa dan bertanya apa bagusnya. Kalau yang terpenting adalah tingginya, berarti pria yang paling tinggi bisa menjadi raja juga. Asrahan meledek dengan mengatakan kalau Diol menyukainya karena rupa kentang itu seperti dirinya. Diol Pin kesal dan bersumpah saat ia sudah menghasilkan cukup uang, ia akan membeli mereka semua sebagai budak. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa membahas sedikit pun tentang Cuno. Kratos menatap ke depan dengan serius, berpikir kalau si kepala kentang ada benarnya. Mereka bisa saja mempersembahkan ini pada raja dan mendapatkan imbalan. Ini memang kembang yang aneh. Tapi, menjauh dari kimchi jauh lebih penting. Mereka harus segera pergi sebelum rencana ini ketahuan. Tiba-tiba Asrahan berseru sudah kelihatan yang membuat Kratos tersadar dari lamunannya. Pria itu memberitahukan kalau itu kota dagang Deperea. Saat masuk ke dalam, berkat kemurahan hati Pangeran Asrahan, Baal dan Kratos dapat satu kamar. Sedangkan tim Kimchi dapat kamar lain. Tentu saja Beast tidak dapat kamar, yang membuat mereka harus berada di luar. Kratos tidak menyangka kota dagang yang sibuk seperti ini masih ada kamar kosong dan sekumuh ini. Tapi, ia tidak memperdulikannya karena tujuan pertamanya adalah menjual Cuno. Mereka berempat berjalan menuju pusat kota. Surat bertanya apa Raja Iblis benar-benar akan menyerahkan mereka berdua pada manusia. Kratos memintanya jangan bodoh karena dia adalah penangkal petirnya yang berharga. Jadi mana sudi ia menyerahkannya. Asurat yang mendengar ini terkejut karena berpikir penderitaannya menjadi penangkal petir sudah selesai. Kratos pemberitahu kalau dia hanya cuti panjang. Sirgi tiba-tiba mengatakan kalau ada yang janggal di sini, dia mengira pasar manusia itu pada. Tapi energi mereka lebih rendah dari pasar iblis, malah jauh lebih rendah. Terlihat jelas kalau pasar itu sangat sepi. Kratos pun menyadarinya dan merasa ada yang aneh. Ia berpikir sepertinya ekonomi di sini sedang buruk dan tidak yakin Cuno akan terjual. Ia meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak khawatir, lebih baik bergerak terlebih dahulu dan berpikir kemudian. Akhirnya mereka mengeluarkan Cunonya. Kratos bertepuk tangan agar menarik perhatian pelanggan. Ia mengatakan kalau di sini menjual kentang seukuran kepala. 20 dapat 1. 30 dapat 2, ia terus berteriak layaknya pedagang yang handal. Ia meyakinkan pembeli dijamin puas dengan kentang ini karena selain besar juga enak. Baal merasa malu karena Raja Iblis mereka berjualan Cuno. Kratos pun berteriak dan memintanya untuk diam. Baginya rasa malu tidak ada apa-apanya jika untuk bertahan hidup. Para iblis telah memakan kaum mereka sendiri hanya agar merasa tidak lapar. Jika ini yang perlu mereka lakukan untuk bertahan hidup, maka mereka seharusnya bersyukur. Baal tercengang saat mendengar ucapan dari sang raja. Akhirnya, ia pun membuang rasa malu dan ikut bergabung dengan Raja Iblis menjual Cuno. Gerakan keduanya selaras. Tak lama Kratos menyuruh Sirgi dan Asurat untuk ikut membantu. Keduanya pun mau tak mau membantu. Yang berakhir mereka berempat menarik perhatian para pelanggan dengan gerakan yang sangat tidak biasa. Kratos berpikir di kebanyakan cerita, orang dari dunia modern terisekai ke dunia fantasi dan berusaha menjual sesuatu, mereka pasti akan langsung membuat hal besar seperti es krim atau makan yang mengandung MSG. Tapi ini cuma kentang. Memang kentang besar, tapi sekali lagi tetap kentang. Bisa saja terjual karena banyak yang penasaran. Tapi di luar itu bisa saja sangat sulit. Itu sebabnya mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka karena ini untuk bertahan hidup. Mereka harus melakukan apapun yang bisa dilakukan. Seorang pelanggan datang dan bertanya apa benar hanya seharga 20 koin emas. Kratos tersenyum karena mendapatkan pelanggan pertama, ia pun membenarkannya. Saat ia akan lanjut berbicara ia sangat terkejut, ini dikarenakan tiba-tiba banyak pelanggan yang datang. Ada yang ingin langsung membeli 4 dan bahkan 10 Cuno. Kratos tidak mengerti apa yang terjadi, ia hanya berpikir ini hype promosi pasar. Ia tak menyangka caranya menawarkan dagangannya bisa sangat efektif. Asurat menyadarkannya dengan bertanya kenapa diam saja dan cepat jual. Sirgi pun membenarkannya dan merasa rencana Raja Iblis berhasil lagi. Akhirnya mereka pun melayani pelanggan satu persatu. Hingga setelah beberapa saat, Kratos sudah menjual sepertiga stok yang ada dan kini di tangannya memegang uang dari hasil menjual Cuno. Ia tersenyum senang karena kalau terus seperti ini, besok pasti bisa habis. Ketiga jenderal yang ada di belakangnya pun terlihat senang. Dengan wajah bersemangat, Kratos memerintahkan agar mereka kembali ke penginapan, ia akan menyusul setelah membeli benih.
Sebelum pergi mereka pun meneriakkan yel-yel panen berhasil. Setelah itu, Kratos mencari benih pada salah satu pedagang. Pria bertubuh besar itu berkata kalau pelanggannya itu bercanda. Kratos tidak mengerti apa maksudnya. Pria itu pun menjelaskan kalau dia tidak akan bisa menemukan benih apapun di kota ini. Wajah Raja Iblis itu pun terkejut saat mendengarnya. Kratos bertanya kenapa ia tidak bisa membeli benih. Pria itu menjelaskan bahwa sebagian besar makanan dan benih sudah dibeli oleh Guild Pedagang Besar. Kratos pun bertanya di mana mereka sekarang. Pria bertubuh besar itu malah bertanya kenapa wajahnya pucat sekali. Kratos yang kesal pun meminta agar abaikan saja wajahnya dan jawab pertanyaannya. Wajah pria bertubuh besar itu tiba-tiba berubah takut dan berbalik. Lalu menyuruhnya agar bertanya pada orang itu. Kratos menoleh ke belakang dan melihat ada pria beserta rombongannya yang datang dan bertanya apakah dia yang menjual kentang besar di dekat air mancur tadi. Kratos langsung membenarkannya dan saat ia akan bertanya, pria itu memotong dengan memperkenalkan diri sebagai Ruslan, sekretaris pedagang Richmond. Ia yang mengurus semua operasi untuk Guild Pedagang Richmond. Kratos menanggapinya biasa saja dan bertanya apa keperluannya hingga menghampirinya seperti ini. Pria bernama Ruslan itu langsung pada intinya saja. Berkata 20%, ia akan membeli semua kentang dengan harga 20% di atas harga normal. Raja Iblis terkejut mendengar ini, tetapi pertama-tama bertanya berapa harga segenggam benih kubis. Pria itu tersenyum menyeramkan dan menjawab bahwa di asosiasi itu harganya sekitar 100 koin emas. Kratos sama sekali tidak menyukai ini. Dinilai dari pasar dagang dunia ini, seharusnya paling mahal itu 50 koin emas. Tetapi mereka nyaris meminta harga 2 kali lipat. Ia menyadari kalau Guild Richmond ini penimbun. Mereka mengendalikan distribusi dan menimbun persediaan, lalu mendapatkan untung yang. Akibatnya, penginapan kuno yang tidak berjalan, distrik pasar yang mati, dan orang-orang yang bersusah payah membeli kentang kuno. Itu semua karena mereka. Ia memikirkan semua ini dan memberikan senyum aneh yang bahkan membuat Ruslan membayangkan betapa menakutkannya wajah itu. Kratos berpikir kalaupun ia menjual semua kentang, ia masih tidak bisa membeli benih apapun dari harga pasar mereka. Tapi tidak ada peraturan yang bilang kalau ia harus membeli dari mereka. Mungkin ada, tapi karena ia ini iblis, jadi peraturan tidak ada artinya baginya. Ia melirik ke samping dan menyadari kalau Kimchi sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Kratos yakin, dia pasti merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia menjadi bersemangat karena telah menemukan cara untuk menghilangkannya dan mendapatkan benih-benih itu juga. Dengan wajah sombong, ia bertanya apa dia ingin membeli kentang kunonya. Ruslan membenarkannya dan saat ia akan kembali berbicara, pria di depannya ini langsung menyuruhnya untuk memanggil bosnya. Pria itu menjadi bingung dengan ini, tapi tak lama ia berteriak dan mengatakan kalau ia yang bertanggung jawab atas operasional asosiasi. Tetapi Kratos tidak peduli tentang itu, ia yakin dia tidak berhak beradu harga dengannya. Ia akan menunjukkan pada pria di depannya ini sekarang juga kalau ia bukan pedagang kecil yang bisa mereka suruh-suruh. Dengan tergagap pria itu mengatakan kalau ia wakil ketua dari Guild Richmond. Ia memiliki otoritas nyaris di semua keputusan. Mendengar ini membuat Kratos merasa bagus. Ia pun meminta harga 200 koin emas per kentang. Ruslan terkejut saat mendengar harga yang diminta dan merasa itu terlalu mahal. Dengan wajah meledek, Kratos berkata dia mendadak pelit dan bertanya apakah dia tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian ia mengatakan bahwa mungkin bos mereka berpikir bahwa kentang yang sudah diproses mudah disimpan dan volumenya juga besar. Jika mereka menjualnya kepada tentara kerajaan, itu akan menjadi bisnis yang cukup besar. Ia mengubah ekspresinya dan bertanya, misalkan ia menjual kentang-kentang ini dengan harga 20% lebih mahal, tapi mereka sebagai pihak ketiga malah mendapatkan perjanjian sebagai penyedia kerajaan, yang rugi nanti mereka atau dirinya. Setelah mendengar ini Ruslan terkejut hingga menggertakkan giginya karena ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kratos sekali lagi memerintahkannya untuk memanggil bosnya itu. Setelah malam tiba, hujan mulai turun di kota. Hujan ini pun langsung mengenai kedua jenderal dalam bentuk hewan itu. Asurat berteriak marah dan ia tidak akan memaafkan Raja Iblis. Tetapi Sirgi menyuruhnya diam karena tidak ada gunanya menarik perhatian dengan menunjukkan bahwa dia adalah hewan yang berbicara karena nanti mereka akan jadi pusat perhatian. Jenderal itu bertanya sejak kapan dia menjadi begitu baik dan bertanya apakah dia tidak merasa marah karena diseret ke dunia manusia seperti ini.
Sirgi mengaku jika ia justru senang. Asurat yang mendengar jawaban ini pun tidak mengerti. Sirgi menceritakan bahwa ia dari dulu selalu penasaran. Semenjak ia muda, ia ingin sekali tahu seperti apa tempat ini. Ia mendengar ada banyak makanan di sini dan para penduduknya tidak memakan satu sama lain. Tempat seperti itu bagaikan mimpi baginya. Kemudian ia menceritakan juga kalau orang tuanya dimakan oleh iblis yang lebih kuat. Ia bahkan tidak merasa sedih akan kepergian mereka karena ia merasa itu sudah biasa terjadi. Ia yakin Asurat juga merasakan hal yang sama saat adik-adiknya dimakan. Mendengar ini membuat pria yang kini berbentuk hewan itu terdiam, merenungkan semuanya. Sirgi melanjutkan kalau kota ini lebih miskin dari dugaannya, tapi setidaknya mereka tidak makan satu sama lain. Ia melihatnya di pasar tadi. Seorang ayah dan anak terlihat lapar juga. Tapi dia tetap memberikan kentang cuno itu kepada anaknya terlebih dahulu. Ia berandai-andai kalau saja mereka terlahir di sini, mungkin keluarga mereka bisa bahagia juga. Asurat melirik ke arah Sirgi yang kini menunduk sambil menangis. Asurat mengatakan kalau ia menyadari begitu dia merasakan emosi yang berat, dia tidak lagi menggunakan akhiran, Pah. Sirgi yang biasanya langsung marah jika diledek, ini hanya diam dan bertanya memangnya kenapa. Ia baru saja terbiasa dengan pelafalannya. Tanpa banyak bicara lagi Asurat merentangkan sayapnya untuk melindungi wanita itu dari hujan, lalu mengatakan mungkin sekarang bisa melihat secara kebahagiaan. Tiba-tiba, Raja Iblis muncul sambil menunjuk ke arah mereka berdua. Sontak saja keduanya kaget dan berusaha menjelaskan kalau tidak ada yang terjadi di antara mereka dan hanya bertengkar kecil. Kratos tidak peduli dengan hal itu dan langsung meraih keduanya, memberitahu akan ada rapat strategi. Di dalam kamar, Kratos menjelaskan semuanya dan Asurat bertanya apakah benar mereka menimbun semua makanan lalu menjualnya dengan harga setinggi langit. Sirgi tidak mengerti untuk apa mereka melakukan itu. Asurat pun bingung karena menurutnya tempat ini sudah berlimpah dengan makanan, tanpa harus menimbunnya. Kratos menjelaskan bahwa mereka melakukan itu bukan karena takut kelaparan, melainkan hanya ingin menambah untung agar mereka bisa lebih kaya lagi. Baal mengatakan kalau ia tahu soal ini, begitu kebutuhan pokok terpenuhi, hierarki kebutuhan harus berputar agar permintaan menjadi lebih banyak. Omong kosong palsu macam apa yang dapat merusak sistem bunyi seperti ini? Tanya Raja Iblis. Asurat dengan wajah kesal berkata kalau ini bukan lagi soal permintaan, ini murni kekikiran. Padahal mereka sudah memiliki makanan yang cukup untuk dimakan. Ia kembali teringat saat ia kecil di mana ia harus melihat saudara-saudaranya dimakan oleh iblis yang lebih kuat. Sirgi dengan wajah marah pun mengatakan, padahal ada orang-orang yang benar-benar kelaparan karena tidak punya uang, ia pun kembali teringat bagaimana orang tuanya mati. Baal pun menjadi sangat marah. Kratos mengerti mungkin mereka tidak senang, tapi manusia memang seperti itu sifatnya. Mereka harus tetap tenang dan bertindak sesuai dengan tujuan mereka. Dengan senyum menyeramkan, Kratos mengatakan iblis seharusnya bertindak layaknya iblis, mereka akan menjarah gudang Guild Richmond. Di tempat lain saat sore hari, terlihat cahaya aneh yang muncul. Di sana ada Zephyros dan iblis lainnya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Hartok. Pria itu kini tengah mengeluarkan kekuatannya yang cukup besar. Salah seorang iblis berkata dia tiba-tiba memintanya untuk membuat pot raksasa dari batu, tapi kini dia hanya mengeluarkan angin puyuh seperti itu dari tanah. Hartok terus berusaha hingga matanya membelalak, tak lama ia pun sudah mencapai batasnya dan terduduk lemas di atas genangan air. Ia mengatur nafasnya dan sadar kalau kekuatannya sudah habis. Ia melihat ke samping lalu berteriak karena menyadari menjadi tontonan para iblis rendahan. Ia pun berteriak yang membuat mereka langsung kabur. Zephyros menghampiri Hartok dan merasa kalau dia terlalu memaksakan diri. Lalu bertanya apa yang ingin dia lakukan dengan semua air itu. Yang ternyata pot raksasa yang dibuat sangat banyak. Hartok merasa dia sendiri juga tahu, ada begitu banyak iblis yang berkumpul di sini. Tidak mungkin cuno yang mereka miliki sekarang bisa menghidupi mereka semua. Jadi, ia ingin merebus cuno dalam air. Mereka akan mendapatkan makanan yang lebih banyak dengan jumlah bahan yang sama. Tidak boleh ada iblis yang kelaparan di tanah ini. Melihat reaksi itu, membuat Zephyros dan bayi naga menatapnya dengan datar dan berpikir kalau dia melakukan sesuatu yang baik, tapi entah kenapa kelihatannya seperti sedang ingin membunuh orang. Dari hari pertama Raja Iblis menyatakan untuk bertani, ia menyadari semua mulai berubah. Hartok yang sebelumnya kejam dan tanpa ampun,
sekarang bekerja keras hanya untuk membuat makanan bagi yang lain. Ia penasaran apa yang membuatnya mengalami perubahan sebesar itu. Tiba-tiba, Hartog tertawa menyeramkan, ternyata ia melakukan ini agar dihujani oleh pujian. Zephyros mengatakan untuk memanaskan pot sebesar itu, dia akan butuh kayu bakar dalam jumlah yang sangat banyak. Hartog membenarkannya, tapi mereka tidak akan bisa mendapatkannya selain mengambil dari rumah iblis Lesser. Karena itu mereka menuju ke area ketiga, Volcano of Seals, untuk menangkap Devourer of Flames. Zephyros yang mendengar ini pun terkejut, sedangkan sang bayi naga hanya melirik tanpa mengerti apapun. Kembali ke dunia manusia, seorang pria tua yang bernama Richmond datang bersama Ruslan dan beberapa orang lainnya. Mereka berhenti tepat di depan penginapan. Pria tua itu menoleh ke belakang dan merasa kecewa pada Ruslan karena dia takut dengan kegaduhan orang desa yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin orang sebodoh itu bisa berharap mencapai sesuatu yang lebih tinggi, ucapnya sambil melirik Ruslan seolah meremehkan pria itu. Pria itu hanya menundukkan kepala lalu mendengar perintah untuk menunggu di luar. Pria tua itu berjalan, lalu mengatakan bahwa ia akan menunjukkan bagaimana orang terpelajar mengambil apa yang mereka butuhkan dari orang bodoh. Dari dalam kamar, Kratos mendengar suara ketukan dan bertanya siapa. Pria tua itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Richmond, merchant ramah dari kota ini yang dipanggil secara langsung. Kratos menyuruhnya masuk saja. Pria tua itu pun membuka pintu dengan wajah kesal. Ia berpikir bahwa orang bodoh selalu menurunkan kewaspadaan mereka padahal yang terdengar sopan. Mereka tidak pernah menyadari jika mereka sedang dimanfaatkan. Ini ia melihat dua orang pria dan dua bis yang tengah melakukan pose yang sangat aneh. "Oh ibu, menakutkan sekali," ucap Richmond dalam hati. Dengan wajah menyeramkan, Kratos menunjuk dengan mulutnya agar pria tua itu untuk duduk. Richmond pun duduk dan bertanya-tanya dalam hati kenapa mereka terlihat seperti itu, hampir seperti iblis. Dan kenapa mereka hanya diam saja di dalam rumah. Ia pun tidak mengerti kenapa ada bis yang wajahnya seperti manusia. Lalu ia memperhatikan pria tampan bertubuh besar yang meneteskan air liur. Menurutnya itu malah lebih menakutkan. Kratos menghela nafas panjang lalu bertanya apa dia sudah mendengar proposal darinya. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Richmond mengatakan kalau ia sudah mendengar mengenai harga 200 koin emas per kentang. Kratos meralatnya dan berkata 300 koin emas. Mendengar hal ini membuat pria tua itu terkejut dan merasa kalau itu terlalu mahal. Kratos memakai nama Asrahan, memberitahu kalau ia adalah rekannya. Mendengar keluarga Asahan disebut, Richmond pun semakin panik sehingga mengeluarkan keringat dingin. Dengan wajah menakutkan Kratos mengatakan keluarga bangsawan yang memiliki hak perintah langsung dari kerajaan. Yang merasa akan menjadi hal yang bagus jika berada di pihaknya. Setelah itu, Richmond keluar dari penginapan sambil mengatakan deal di harga 300 koin emas per kentang. Mendengar hal ini membuat Ruslan terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan bosnya. Tanpa rasa malu karena sebelumnya sudah sangat yakin bisa menekan orang yang disebut bodoh. Ia menyuruh Ruslan untuk mengawal mereka semua menuju mansion. Siapkan kamar untuk mereka semua termasuk juga base-nya. Ruslan pun menanyakan alasannya, yang dijawab Richmond kalau itu sudah tertulis dalam kontak. Pria muda itu tidak setuju karena mereka harus sebegitunya dengan orang bodoh. Richmond berteriak memaki anak muda itu dan mengatakan jika kerugian kecil saat ini selalu kembali dengan keuntungan besar di masa depan. Ia merasa Ruslan benar-benar tidak bisa memahaminya. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan pria itu. Dalam hati ia benar-benar ketakutan pada orang-orang tadi. Ruslan tampak sangat kesal sambil menatap Richmond. Sementara itu di dalam kamar, Baal berkata kalau ia tidak mengerti. Menurutnya lebih mudah jika menghajar kepala mereka dan mengambil benihnya. Kratos merasa itu tidak salah, tapi kalau mereka lakukan seperti itu dan harus bertarung, penyamaran ini bisa dibatalkan. Terus setelah itu bisa memicu perang besar antara iblis dan manusia. Wajahnya tiba-tiba berubah tersenyum licik, lalu kembali mengatakan pilihan terbaiknya adalah menghindari pertarungan saat mereka sampai kering, lalu menghilang. Ia menjelaskan rencananya, butuh 3 hal untuk memonopoli pasar, dukungan politik untuk menghindari hukum, modal yang besar dan gudang penyimpanan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, mereka akan tinggal di mansionnya, dan mencari tahu di mana gudang itu berada. Sirgi yang merasa bingung pun bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak tentang cara kerja manusia. Rasanya seperti dia sudah pernah tinggal di dunia mereka bertahun-tahun.
Kratos terdiam beberapa saat, lalu memasang wajah menakutkan dan beralasan ia tahu semua karena ia adalah Raja Iblis. Ia mengatakan ini karena yakin orang bodoh selalu mudah diyakinkan. Dan benar saja ketiga jenderal elitnya percaya dan merasa kalau memang tidak dilakukan lagi dari seorang Raja Iblis. Tanpa mereka sadari, Kim Chi mendengar semuanya dari balik pintu. Pria itu tidak mengerti dan bertanya-tanya apa ini kelompok tertentu yang menjarah manusia, tapi ia jelas-jelas mendengar kalau dia adalah Raja Iblis Kratos. Tak lama mereka semua sudah sampai di mansion milik Richmond. Asrahan tak percaya dia bisa mendapatkan kamar bagus seperti ini untuk mereka. Ia pun menanyakan caranya. Kratos mengatakan ia hanya bilang kalau mereka ingin menjual kentang berkualitas, itu saja. Richmond memberikan mereka banyak kemudahan karena itu. Wajah Asrahan berubah datar karena mengira itu hanya tentang oversize, tapi ternyata memang berkualitas. Diol menimpali kalau itu bukan hanya oversize, tapi sangat oversize. Itu bisa jadi hadiah untuk raja. Asrahan kira Diol menyukainya karena menurutnya dia punya ikatan keluarga dengan mereka, dia mirip sekali dengan kentang. Mendengar ini membuat Diol semakin kesal dan bertanya dari mananya ia terlihat seperti kentang. Setelah itu ia beralih ke Kratos dan bertanya apa dia menjual semuanya. Kratos pun membenarkannya. Mendengar ini membuat Diol berteriak frustasi. Dengan wajah serius, Kratos mengatakan kalau itu semua akan menjadi milik mereka lagi, karena mereka akan mencurinya kembali. Mari kita kerjasama, ucap Diol dengan wajah licik. Wajahnya didorong ke belakang oleh Asrahan. Pria itu pun bertanya kenapa. Kratos menjelaskan kalau mereka sapu bersih semuanya yang mereka timbul. Asrahan menjadi emosi karena ia mengabdi pada kerajaan. Jadi ia tidak bisa membenarkan tindakan seperti itu. Kratos menahan agar pria itu tidak lanjut berbicara. Ia mengerti kalau dia tidak bisa membenarkannya. Kalau begitu, dia juga tidak bisa membenarkan tindakan penimbunan makanan dan menghancurkan ekonomi pasar. Asrahan tidak mengerti apa yang dibicarakan pria itu. Setelah beberapa saat, Ruslan bersama dengan beberapa orang prajurit membawa semua kentang yang sudah dibeli. Pria itu menoleh ke belakang saat mendengar suara, yang ternyata itu adalah Kratos. Raja Iblis bertanya apa mereka akan memindahkan Cuno ke gudang. Ruslan membenarkannya dan berpikir jika ia tetap tidak terbiasa melihat wajah pria itu. Dengan wajah menyebalkan, Kratos berpikir untuk ikut ke gudang, untuk memastikan kalau kentangnya diperlakukan dengan baik. Ruslan langsung menolaknya. Kratos bertanya mengenai alasannya. Dengan cepat Ruslan menjawab kalau gudang mereka dijaga ketat. Kratos terus bertanya agar ia diizinkan pergi ke gudang sampai ia pura-pura tantrum seperti anak kecil di depan Ruslan. Pria itu tetap tidak mengizinkannya seberapa keras rengekan pria itu karena ini bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan padanya. Ia melirik pada bawahannya dan menyuruhnya untuk cepat pergi. Tiba-tiba, Kratos berpose aneh lalu berdiri tepat di depan kuda yang membawa kentang itu. Ia berteriak kalau ia tidak mau pindah, jadi injak saja kalau perlu atau ajak dia ke gudang. Pria itu turun dan berusaha menyingkirkan Kratos. Raja Iblis pun berusaha untuk tetap menghalangi mereka. Dengan wajah yang membuat Ruslan kesal, ia terus berteriak gudang beberapa kali. Ketiga jenderal elit yang semenjak tadi ternyata memperhatikan pun hanya menatap datar. Baal bertanya apa yang sedang dilakukan Raja Iblis. Sirgi mengatakan ia tidak mau mengakui kalau dia adalah Raja Iblis mereka karena itu sangat memalukan. Asrahan pun memperhatikan semuanya dari dalam kamar. Ini berpikir ini sedikit memalukan karena berada dalam satu tim dengannya dan tidak mengerti kenapa dia seperti itu. Diol mengatakan kalau dia adalah pria, itulah alasannya. Dia mengesampingkan martabat manusia itu sendiri jika untuk demi mencapai tujuan. Ia harus mempelajarinya dengan baik dan menggunakannya di kehidupan selanjutnya. Asrahan kembali memperhatikan apa yang dilakukan Yang Kol. Pria itu bicara dengan penuh percaya diri. Saat mereka berdiskusi, dia mengatakan ia bisa mengumpulkan bukti, melacak para pendukung mereka, dan menuntut mereka di istana kerajaan. Tapi berapa lama yang dibutuhkan untuk semua itu? Selama waktu yang tak tahu kapan pastinya itu. Warga akan tetap kelaparan. Kratos menangis karena tak paham memikirkan hal itu. Asrahan yang mendengar ini pun terharu. Kratos yakin Pangeran Asrahan bisa mengerti. Ia pun mengajaknya bergabung dan ambil kembali. Hak yang mereka rampas adalah milik para warga semuanya. Kembali ke saat ini, Asrahan bisa mengerti keyakinan dan tekadnya. Ia juga akan menggunakan kemampuannya untuk membantu.
Kratos akan mencari tahu lokasi gudangnya. Ia meminta Asrahan untuk menyiapkan barang-barang yang ia perlukan. Asrahan tidak menyangka cara untuk mencari tahu lokasi yang dia katakan itu adalah seperti ini. Kini Raja Iblis itu tengah disingkirkan oleh bawahan Ruslan. Ia dilempar ke samping tapi dengan cepat ia berbalik dan memasang posisi aneh. Ia terus memperhatikan kereta berisi tentang itu. Lalu tak lama ia berdiri dan tersenyum senang karena selama ini ia memakai salah satu skillnya untuk melihat masa depan. Sistem pun muncul yang memberitahukan selama 7 jam ke depan, Ruslan akan berada dalam keadaan kesal. Dia akan menuju ke utara dari posisinya saat ini menuju gudang tersembunyi di bawah tambang luar. Melihat pemberitahuan ini membuat Kratos senang. Ia tidak menyadari kalau sejak tadi Kimchi memperhatikannya. Pria itu berpikir kalau memang mau seharusnya dia bisa merebut semuanya dengan kekuatan penuh. Ia tidak mengerti apa ini sungguh demi keadilan atau hanya sekedar penjarahan. Entah dia ini iblis atau pahlawan. Semakin ia perhatikan, ia semakin tidak mengerti. Sementara itu, di dunia iblis, Hartok berjalan bersama dengan Zephyros dan juga bayi naga. Pelayan Raja Iblis itu mengingatkan kalau Flames itu kuat. Jadi kenapa dia tidak membawa pasukan? Hartok beralasan kalau dia sendiri baru saja mengatakan alasannya kalau Flames itu kuat. Jika mereka membawa prajurit lemah, mereka hanya akan terluka. Melangkah maju ke dalam bahaya lebih dulu, itu adalah tugas dari seorang jenderal iblis. Ia memegang jeruji besi lalu dengan mudah menariknya. Melihat ini membuat Zephyros dan bayi naga gemetar ketakutan. Apa kau tidak menulis yang baru kukatakan? Tanya Hartok yang membuat pelayan itu langsung menulisnya. Hartok melangkah masuk dan memuji kalau dirinya sungguh luar biasa. Ia yakin Raja Iblis pasti akan memujinya. Flames memiliki kecerdasan yang rendah, tapi sangat agresif. Dia dijatuhi hukuman mati karena kau kanibalisme ilegal, tetapi karena kekuatannya yang terlalu berharga, jadi dia disegel di tempat ini. Ia melihat ke bawah di mana penuh dengan larva yang panas. Ia memanggil Flames dan mengatakan ia ada tugas untuknya. Larva yang panas itu perlahan bergerak lalu ke atas hingga muncul di depan Hartok. Tubuhnya yang sangat besar berkata makanan berkali-kali. Hartok terdiam lalu membelalakan matanya karena tidak percaya dia jadi sebesar itu.